Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Lofson Hermansyah dengan NIM 2023 1011 0311 008. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai restoratif justice sebagai paradigma baru dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, yang ada pada matkul hukum acara pidana khusus. Yang pertama, mengenai latar belakang dan urgensi masalah. Pada per tahunnya ada 6.000 anak ditahan, dan dengan 78% kasus yang berakhir di penjara dan 62% residivis anak pasca hukuman. Mengapa perlu paradigma baru? Karena sistem peradilan pidana konvensional terbukti tidak efektif dalam merehabilitasi anak. Kemudian pemenjaraan anak berisiko menciptakan stigma sosial permanen dan menghambat tumbuh kembang. Indonesia ratifikasi Konvensi Hak Anak 1990, wajib mengutamakan kepentingan terbaik anak. Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012 telah mengamanatkan pendekatan restoratif, namun implementasi ini masih rendah. Selanjutnya, konsep dasar restoratif justice. Restoratif justice adalah pendekatan penyelesaian perkara yang menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama, bukan sekedar pemidanaan. Ada 3. Yang pertama ada restoratif, accountability. Yang selanjutnya ada reintegration. Restoratif atau pemulihan yaitu berfokus pada pemulihan kerugian korban dan hubungan sosial yang terdampak kejahatan. Kemudian accountability atau tanggung jawab. Pelaku bertanggung jawab secara aktif atas perbuatannya dan dampaknya kepada korban. Kemudian reintegrasi yaitu memfasilitasi anak kembali ke masyarakat secara bermartabat tanpa stigma negatif. Kemudian definisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1. Ada 3, yaitu anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Yang pertama, anak sebagai pelaku, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak berusia 12 sampai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua, anak sebagai korban. Anak yang menjadi korban tindak pidana dan mendapat jaminan perlindungan hukum. Kemudian yang ketiga, anak sebagai saksi. Anak yang melihat, mendengar, atau mengalami tindak pidana dalam proses peradilan. Kemudian selanjutnya dasar hukum dan regulasi. Ada 2, yaitu internasional dan nasional. Internasional yaitu ada 3, Konvensi Hak Anak PBB 1989 diratifikasi di Indonesia pada tahun 1990. Kedua, Beijing Rules 1985, standar minimum PBB untuk peradilan anak. Kemudian yang ketiga, Riyadh Guidelines 1990, yaitu pencegahan kenakalan remaja. Yang nasional, Undang-Undang 1945 Pasal 28B ayat 2. Hak atas anak keberlangsungan hidup.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Kemudian yang keempat, Perma Nomor 4 Tahun 2014, Pedoman Pelaksanaan Diversi. Selanjutnya, diversi sebagai instrumen restoratif justice. Diversi sendiri yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan sesuai dengan pasal 1 angka 7 Undang-Undang SPPA. Yang urutannya dimulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Dan diversi dapat dilakukan di setiap tahap-tahap tersebut. Syarat-syarat diversi ada pada pasal 7 Undang-Undang SPPA. Ada 4. Yang pertama, ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun, bukan pengulangan tindak pidana residivis, dilakukan melalui musyawarah, anak, orang tua, kemudian korban, pendamping, kemudian ada juga pekerja sosial profesional. Hasil diversi berupa perdamaian, penyerahan kepada orang tua, keikutsertaan pendidikan atau pelatihan, atau pelayanan masyarakat. Selanjutnya ada perbandingan paradigma retributif dan restoratif. Ada beberapa aspek, yaitu fokus utamanya, pernyataan kunci, peran korban, tujuan, proses, hasil, dan dampak. Aspek dari fokus utama retributif yaitu hukuman dan pembalasan. Jika restoratif yaitu pemulihan dan rekonsiliasi. Kemudian aspek pertanyaan kunci, jika retributif apa yang dilanggar, jika restoratif apa yang dirugikan. Dan aspek peran korban, jika retributif pasif atau saksi, jika restoratif aktif dan sentral. Kemudian aspek tujuan, retributif menghukum pelaku, restoratif memulihkan hubungan. Aspek proses, retributif yaitu formal atau adversarial, kemudian restoratif dialogis atau kolaboratif. Kemudian aspek dari hasilnya retributif yaitu pemenjaraan, jika restoratif kesepakatan bersama. Dampaknya jika retributif stigma dan residivis tinggi, jika restoratif rehabilitasi dan reintegrasi. Selanjutnya implementasi di Indonesia. Pada tahun 2002 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Fondasi Hak Anak. Kemudian 2012 Undang-Undang SPPA diwajibkan diversi. Kemudian 2014 Perma Nomor 4 yaitu pedoman diversi. Kemudian 2015 pilot program ada pada 8 provinsi. Kemudian 2023 nasional yaitu ekspansi program. Capaian dan fakta dari lapangan. Yang pertama dari Bapas atau Balai
pemasyarakatan berperan kunci dalam pendampingan dan pengawasan diversi. Yang kedua, pengadilan negeri di 34 provinsi telah memiliki hakim anak tersertifikasi. Tingkat keberhasilan diversi di beberapa wilayah mencapai 40-60% dari perkara yang memenuhi syarat. Dan yang keempat, LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersedia di 33 provinsi sebagai alternatif pemenjaraan dewasa. Selanjutnya ada hambatan dan tantangan implementasi. Ada 4 ya. Pertama ada sumber daya manusia, infrastruktur, ada budaya hukum, kemudian regulasi teknis. Pertama sumber daya manusia, yaitu kurangnya pekerja sosial profesional terlatih, terbatasnya pendamping dan fasilitator bersertifikat. Kemudian yang kedua infrastruktur, yaitu sarana mediasi belum merata di seluruh daerah. Data terpadu APH belum terintegrasi nasional. Budaya hukum, paradigma punitif masih dominan di kalangan aparat. Masyarakat belum sepenuhnya menerima konsep restoratif. Kemudian yang keempat, regulasi teknis. Ketidakseragaman penerapan antar daerah. Belum ada standar evaluasi keberhasilan diversi. Selanjutnya, praktik terbaik internasional. Yang pertama ada di Selandia Baru, yaitu pelopor dari restoratif justice. Kasus anak turun 50% dalam 5 tahun pertama implementasi. Kemudian yang kedua ada di Norwegia. 94% peserta puas. Residivis turun signifikan dibanding penjara konvensional. Kemudian yang ketiga ada di Belgia, digunakan untuk hampir semua kasus anak, integrasi penuh dalam sistem justisi. Yang keempat ada di Thailand, model terdekat dengan Indonesia, pendekatan komunitas berbasis kearifan lokal. Kemudian selanjutnya ada di peran pemangku kepentingan. Ada 6, yang pertama ada kepolisian, pengadilan, keluarga dan masyarakat, kejaksaan, balai pemasyarakatan, dan LSM atau advokat. Pertama dari kepolisian. Polisian wajib mengupayakan diversi, koordinasi dengan balai pemasyarakatan sejak penyidikan. Yang kedua, pengadilan. Hakim anak wajib aktifkan diversi. Putusan berperspektif kepentingan terbaik anak. Dan yang ketiga, keluarga dan masyarakat. Partisipasi aktif dalam musyawarah menjamin reintegrasi anak pasca proses. Kemudian yang keempat, kejaksaan. Kejaksaan memfasilitasi musyawarah diversi, menghentikan penuntutan bila diversi berhasil. Balai Pemasyarakatan atau BAPAS yaitu jadi pendamping utama yang wajib hadir dalam musyawarah diversi untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Yang keenam, LSM dan advokat, yaitu advokasi kebijakan melalui bantuan hukum cuma-cuma atau pemantauan implementasi. Selanjutnya ada di statistik ABH dan analisis kritis. Diversi meningkat 140% dalam 5 tahun
namun masih kurang dari 50% kasus memenuhi syarat diversi yang berhasil diselesaikan. Kasus kekerasan seksual dan narkotika sulit didiversi. Disparitas wilayah Jawa dengan luar Jawa sangat signifikan. Perlu penguatan post diversi monitoring. Kemudian selanjutnya ada rekomendasi dan kebijakan. Yang pertama ada perkuat kapasitas SDM melalui sertifikasi wajib fasilitator, pelatihan berkala aparat penegak hukum, dan merekrut pekerja sosial profesional. Yang kedua, reformasi regulasi. Merevisi PP pelaksanaan Undang-Undang SPPA, standarisasi SOP di versi nasional, mengembangkan indikator keberhasilan terukur. Yang ketiga, perkuat infrastruktur ruang ruang mediasi di setiap pengadilan negeri, sistem data ABH terintegrasi, memperluas LPKA ke seluruh provinsi. Edukasi publik, kampanye nasional restoratif justice, melibatkan tokoh agama dan adat, integrasikan dalam kurikulum pendidikan hukum. Kemudian ada kerjasama multisektor, yaitu sinergi Kemenkumham, KPAI, Polri, Kejagung, MA, Kemensos, Kementerian LSM, dan lembaga internasional. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dan referensi. Kesimpulan utama yaitu restoratif justice ini bukan sekedar alternatif. Ini adalah paradigma yang lebih manusiawi dan efektif. Undang-Undang SPPA 2012 telah memberikan landasan hukum yang kuat, namun implementasi membutuhkan penguatan sistemik. Masa depan peradilan anak Indonesia bergantung pada komitmen politik dan kapasitas kelembagaan. Kepentingan terbaik anak harus menjadi kompas utama setiap kebijakan dan putusan hukum. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.